Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan di sepanjang usia Buya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ingin bertanya Buya. Tidak jarang dari non-muslim bertanya mengenai hadis macam ini. Mohon penjelasannya Buya, apakah hadis ini benar sahih dan bagaimana jika betul ada hadis macam ini? Yaitu sebuah hadis yang terjemahannya sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Kasir, mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Kilabah Al-Jarmi dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan beberapa orang dari kabilah Ukli menemui Nabi SAW menyatakan keislamannya. Tetapi mereka tidak cocok dengan iklim Madinah sehingga Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta sedekah untuk meminum air kencingnya dan susunya. Mereka melakukan perintah tersebut dan mereka pun sembuh. Namun mereka murtad dan membunuh penggembalanya, merampok unta-untanya. Maka Nabi mengutus pasukan untuk menyusuri jejak mereka sehingga mereka bisa ditangkap. Kemudian Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka, dan Nabi tidak menghentikan penghukuman terhadap mereka hingga mereka tewas. Diriwayatkan dari Anas, Nabi memotong tangan dan kaki dari pria milik suku Uraina dan tidak membakarnya, anggota badan mereka yang berdarah sampai mereka mati. Bagaimana tentang hadis ini Buya? Penerjemahannya saja sedikit kurang detail. Hadis itu ada. Diriwayatkan Imam Bukhari, kisahnya adalah dari ada satu suku. Suku ada Urainah atau Ukal ada. Satu suku datang kepada Nabi, lalu masuk Islam. Kemudian setelah itu, bukan satu dua nih, rombongan masuk Islam. Rupanya di Madinah dia mengalami sakit perut. Sakit. Karena kasih sayang Nabi, karena sakit itu ada onta-onta zakat. Kamu bisa ke sana, kamu bisa minum dan bisa menikmati sampai sembuh. Betul. Pergi ke tempat tersebut kan ada onta zakat, ada yang rawat sendiri. Nabi ya, dirawat betul negara. Jadi ada ruatnya, penggembala yang jaga. Minum sampai sembuh, sampai sehat, sampai gemuk nih. Rombongan orang-orang yang masuk Islam. Tak tahunya setelah itu dia murtad, mereka murtad. Kemudian mereka murtad, sudah ditolong begitu akhirnya apa? Dibunuh tuh penggembala kamu. Dibunuh. Dan dicongkelin matanya penggembala, ini jahat betul. Congkel matanya, dipotong ke penggembalanya itu. Betul-betul dengan kesadisannya. Kemudian onta-ontanya tadi digiring bawa pergi. Kan ketahuan setelah beberapa waktu, nggak langsung ketahuan. Itu pun proses dikejar oleh para sahabat-sahabat sampai ketemu rombongan orang tersebut. Ditangkap, dibawa. Kemudian bahasanya kan Nabi mencongkel, memotong tangannya. Nabi memerintahkan karena hukum dia. Ini hukum di dalam Islam seperti itu. Itu hukum keadilan. Kalau ada yang mengatakan tidak adil, tanyakan siapa yang mengatakan tidak adil. Kalau ada orang ditolong, nyongkel mata, potong tangan, bunuh, paling tepat diapain? Penjara 1 tahun. Mungkin Anda ngomong, ya 5 tahun penjara. Karena yang mati bukan anak Anda, bukan bapak Anda, bukan keluarga Anda. Makanya enak ngomong. Ini dengan kejahatannya. Sampai Sayyidina Anas mengatakan, innama samalahum Nabi. Nabi itu mencongkel matanya, kenapa? Perintah Nabi mencongkel mata, kenapa? Li'annahum samalu a'yunar ru'ati, karena mereka mencongkel-congkel matanya penggembala. Loh, jadi kalau membaca kadang-kadang hanya dipotong. Nabi memotong, bukan Nabi yang memotong, Nabi memerintahkan karena hukum Islam. Hukumnya apa? Dia jahat. Dia kejahatannya kayak begini, bayangkan. Ditolong, dia sakit loh ya. Dosanya dia murtad, sakit diobati maksudnya. Diberi makan yang enak begitu agar puas dia dengan harta zakat. Kan dia mu'allaf. Dia berhak nerima itu semuanya. Diberi pertolongan begitu, murtad, bunuh lah. Cuman kadang di luar Islam tuh ingin mencari kejelekan. Enggak dibaca normal. Terjemahan kadang-kadang mulai dipelibet menjadi serem banget. Memang setelah itu dipotong tangannya, karena itu adalah dosa macam-macam. Dosa murtad.
Dosa khirabah. Dosa qatal khirabah itu ada ngerampok. Khirabah itu potong ala khilafin, potong tangan, potong kiri khilafah. Nyuri tangan. Qatal membunuh. Dolim fakul ain mengotok. Dosanya banyak di sini. Kira-kira tanyakan kepada dunia paling adil untuk orang ini bagaimana? Lihat, coba aja. Suruh menyebar angket semua orang yang paling nggak benar, paling bunuh saja, hancur tuh lah, potong, cacing, cincang, pasti begitu ngomong. Itu coba aja. Ada emosinya begitu. Cuman di saat Islam menerapkan hukum, dan ini bukan Islam memulai begitu, mereka mulai katakan ini kejam, tidak bertentang, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dia tidak menghargai kemanusiaan. Dia bukan berperang lalu membunuh orang, enggak. Ditolong, dilayani, dikasih makan sampai gemuk sehat. Dibunuh yang layani. Gara-gara tamang lihat nih, kok banyak banget nih. Wah, yang jaga cuma berapa orang aja. Gimana nih? Sikat aja deh. Dibunuh. Lah itulah jadi hukum itu seperti itu. Hukum bunuh itu ada dalam Islam itu untuk menjaga kehidupan karena keterlaluan orang tersebut. Dan ini nggak salah Nabi Wahyu kok. Memang mereka melakukan kejahatan semacam itu. Bukan nggak apa-apa langsung congkel matanya. Kemudian setelah itu dipotong tangannya memang bukan dibakar. Jadi kalau habis dipotong tangan itu biasanya kalau habis pencurian itu dimasukkan ke semacam minyak panas biar tidak terus mengalir darahnya. Tapi setelah dipotong begitu congkel matanya, kemudian setelah itu darah mengalir terus lalu mati. Dan memang harusnya harus dibunuh karena dia membunuh, dikisos. Kisos bukan sebuah kekejaman, kisos perlu proses. Nggak gampang untuk mengukuhkan atau menetapkan kalau dia membunuh, enggak. Kalau sudah terbukti membunuh dengan yang apa sih yang paling tepat untuk orang membunuh? Membunuh satu orang itu sama membunuh dengan manusia semuanya. Hanya karena yang lain aja belum dapat giliran. Karena dia sudah kejam dengan kemanusiaan. Ini tolong ini. Ini biasanya, makanya ada dalam agama bukan intai mengintai. Kita tidak dianjurkan mencari kekurangan dalam agama lain. Seperti yang lain ini adalah kebusukan orang dalam cara beragama. Mencari-cari kejelekan dalam Islam. Tujuannya apa? Enggak ketemu juga kasusnya semacam ini. Yang mengatakan ini adalah enggak adil, kejam, suruh menjawab kalau seandainya yang meninggal ibumu dicongkel matanya, ayahmu dicongkel, pamanmu dicongkel, ngomong apa kamu? Penjara 5 tahun? Ya enggak dong, congkel. Sudah, kalau mencongkel saja enggak ngembar, kekayaannya diambil, diembat. Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi biasanya itu hal-hal seperti itu adalah bukan orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha. Orang ingin membuat permusuhan. Maka jangan langsung menisbatkan ke agama lain juga. Ada orang beragama atas nama agama tentu. Apakah agama Nasrani, agama Yahudi. Tapi memang hidupnya untuk bukan. Kita tidak usah membahas urusan agama deh. Kita tidak ingin buat perurusan dengan agama. Itu manusianya nggak benar dia itu. Dia ingin buat fitnah, motong hadis kemudian untuk dihadirkan bahwa Islam itu begitu, lihat nabinya mencongkel mata. Padahal kalau kita baca hadis yang lainnya bukan Nabi. Nabi merintahkan sahabat untuk mencongkel. Dan pencongkelan pun ada sebabnya, nggak mungkin langsung dicongkel. Sebabnya adalah mereka telah mencongkel lebih dulu. Nah, gitu. Al-ainu bil aini. Mata dengan mata. Kan begitu yang disebutkan Allah. Baik, seperti itu ya. Jadi biasa orang memang kerjaannya seperti itu. Itu kalau punya YouTube ngadu domba biasanya. Mencari-cari kesalahan orang. Bukan YouTube yang bermanfaat. Kita melihat orang dari agama lain pun ternyata mereka punya jiwa baik loh ya. Banyak misalnya membuat YouTube yang bermanfaat. Biarpun sifatnya masalah kesehatan, masalah membuat menu makan yang sehat. Tapi ada model manusia seperti itu. Kerjaannya ngadu domba, cari kejelekan, musuhan dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan itu pun juga ada di kalangan saudara-saudara kaum muslimin. Ada kerjaannya nyari kejelekan orang tuh ada. Itu namanya mentalnya rusak, sakit dia tuh mental. Semoga Allah menjaga semuanya. Ini jadi penjelasan dari Islam seperti itu. Mungkin ada di luar Islam, Anda yang mendengar suara kami ini seperti itu. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi Anda yang di luar Islam, jangan percaya dengan fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang membenci Islam itu. Anda dengan kami tidak bermusuhan. Maka jangan sampai Anda bermusuhan dengan kami gara-gara fitnah orang-orang itu. Orang-orang itu tidak tahu agamanya apa. Saya tidak ngurus tentang agamanya. Anda yang beragama Nasrani atau Hindu, Buddha, kita bersaudara. Sama-sama satu bangsa, satu air. Makanya kalau pokoknya kita harus cerdas deh. Semua informasi menjadikan sebab permusuhan antar agama, menjelek-jelekan agama, hendaknya kita pinggirkan.
Kita tidak usah urusan dengan manusia semacam itu. Semoga Allah mengampuni semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.